lemah lembut di dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan secara khusus tentang akhlak ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat Ali Imran ayat 159. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Maka dengan sebab rahmat dari Allah kepadamu wahai Muhammad, sehingga kamu berlemah lembut kepada mereka. Andai kamu bersikap kasar, lagi keras hatimu, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Perhatikanlah jemaah sekalian, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ditujukan pertama sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau dibekali dengan banyak faktor untuk membuat dakwah beliau diterima. Beliau punya mukjizat, beliau juga yang paling berilmu, yang paling fasih, dan dianugerahi jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang ringkas, mudah dipahami, namun maknanya mendalam. Bersamaan dengan itu Allah ingatkan, kalau beliau tidak punya sifat kelembutan, maka umat akan lari meninggalkan beliau. Maka sekarang bandingkan dengan kita nggak punya mukjizat, ilmu kita sangat sedikit, tatkala kita berbicara pun masih kurang fasih. Kalau kita tambah lagi dengan sikap kasar lagi keras, tentu membuat orang akan lari dari dakwah ini. Di antara gambaran sifat kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, anna a'rabiyan bala fil masjid, bahwasanya seorang Arab Badui kencing di masjid. Faqama ilaihi ba'dul qaum, maka para sahabat pun bangkit menuju kepadanya, ingin menghentikan dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uhu wa la tuzrimuh, biarkan dia dan jangan hentikan dia. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat menghentikan Arab Badui tersebut, padahal jelas-jelas perbuatan dia adalah kemungkaran yang sangat besar? Karena kalau dia dihentikan dalam keadaan sedang kencing, itu akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Pertama, mudarat bagi dirinya, mungkin dia akan tertimpa suatu penyakit pada fisiknya. Yang kedua, dan ini lebih berbahaya, inilah yang kita bahas, bisa jadi dia membenci Islam, dia menganggap Islam itu memudaratkan, membahayakan, menyulitkan, sehingga dia tidak lagi mau masuk Islam. Yang ketiga, kalau dia kemudian nggak berhenti, malah pindah tempat, atau bahkan kejar-kejaran di masjid sambil kencing, berarti najisnya lebih tersebar luas, itu mudaratnya lebih besar. Lebih baik biarkan saja dia kencing di situ, sehingga najisnya terfokus di satu tempat, akan lebih mudah untuk dibersihkan. Jadi ini penting juga dipahami bagaimana fikih Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Sehingga ulama mengatakan dalam melakukan nahi mungkar, kalau memunculkan kemungkaran yang lebih besar, maka itu menjadi haram, bukan berpahala, kita malah dapat dosa. Qala, lalu kata Anas, falamma faraga da'a bidalwin min ma'in fasabbahu alaihi. Ketika dia sudah selesai kencing, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta seember air, lalu disiramkan di atas kencingnya tersebut. Dalam riwayat Muslim, thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang itu secara pribadi, lalu berkata kepadanya, inna hadhil masajid la taslu li syai'in min hadzal baul walal qadar. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak boleh digunakan untuk kencing dan membuang kotoran. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid-masjid ini hanyalah untuk zikir kepada Allah azza wa jalla, melakukan salat dan membaca Al-Qur'an. Dinasihati baik-baik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dibentak. Dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahriku ala baulihi dhanuban min ma'in, tuangkan ke atas kencingnya itu seember air. Fa inna ma bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin, karena sesungguhnya kalian wahai para sahabatku diutus untuk memberi kemudahan dan tidaklah kalian diutus untuk menyulitkan. Maka inilah jemaah sekalian pelajaran bagaimana berlemah lembut kepada orang yang telah melakukan kemungkaran yang sangat besar, kencing di masjid, karena dia tidak tahu, dia belum mengerti. Kalau kita keras, malah mudaratnya lebih besar. Sampai disebutkan, saking terpesona Arab Badui itu terhadap akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa, ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad dan jangan sayangi seorang pun selain kami di sini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menegur dia, jangan kamu sempitkan rahmat Allah yang luas. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendiamkan kemungkaran, tapi cara beliau pada dasarnya halus.
halus dan lembut. Betul, terkadang Nabi SAW keras, tapi itu bukan asal dalam berdakwah. Itu hanya dilakukan kalau benar-benar dibutuhkan dan diperkirakan maslahatnya akan lebih besar. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.